Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu Great People sekalian. Selamat datang di acara webinar Great Together. Apa kabar Great People semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya dan berbahagia selalu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Haji Bintang yang akan menjadi moderator untuk membantu jalannya acara webinar kita pada hari ini di hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Nah, saat ini kita senang sekali nih kita semua great people semuanya dapat bergabung dan mengikuti webinar kita nih. Nah, untuk membahas topik yang menarik yang berjudul HR and Tax Efficiency di era regulasi baru, memahami PP 20 tahun 2026 dan strategi efisiensi perusahaan. Nah, pada webinar kali ini juga Grid DHR berkesempatan mengundang seorang narasumber nih yang berpengalaman dengan topik ini untuk mengisi materi dan berbagi ilmu serta wawasannya kepada Grid People semua pada webinar kita siang hari ini. Nah, sebelum memulainya, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu, yang mana rangkaian acara webinar Grid Together ini dimulai dari opening by moderator. Kemudian kita akan masuk nih ke inti acaranya, yakni sharing session dengan narasumber terkait materi terkait memahami PP 20 tahun 2026 dan strategi efisiensi perusahaan. Nah, dan juga setelah itu akan ada promotional segment bersamaan dengan materi yang akan dijelaskan oleh narasumbernya dan dilanjutkan oleh promotional segment by Grid DHR. Lalu dilanjut dengan sesi Q&A terkait materi dengan speaker, setelah itu closing penutupan. Nah, pada sesi tanya jawab nanti juga Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya nih. Nah, nantinya hanya pertanyaan yang seputar dengan materi yang akan dijawab langsung oleh narasumber. Nah, juga setelah mengikuti webinar ini, Great People juga berkesempatan nih untuk mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan melalui email yang terdaftar dalam beberapa hari kerja. Nah, untuk syaratnya sendiri, Great People harus mengisi survei nih di akhir webinar ini. Pastikan juga untuk mengisi data dan datanya sesuai nih dan benar sesuai yang tertera pada form. Nah, untuk mendapatkan e-certificate-nya sendiri, Great People dapat mengikuti beberapa step-step berikut ini. Yang pertama, pastikan juga untuk follow Instagram GridDHR di @griddhr_id dan juga @flashtag_id. Nah, share juga keseruan webinar hari ini melalui Instagram yang masing-masing. Bisa berupa insight yang disampaikan oleh narasumber, dilengkapi dengan kesannya nih mengenai webinarnya. Jangan lupa juga tag Instagram @griddhr_indonesia dan juga Flashtext. Dan juga diharapkan akun media sosial tidak di private ya. Dan yang terakhir, kami harap para Grid People semua bisa mengisi survei melalui QR Code yang akan saya berikan pada akhir sesi nanti. Nah, Bapak Ibu Grid People sekalian juga, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit nih terkait Grid DHR sebagai penyelenggara webinar HR kali ini. Nah, Grid DHR sendiri merupakan aplikasi HR yang menyediakan solusi integrasi untuk proses payroll dan juga manajemen karyawan. Nah, dengan pendekatan modern dan sederhana, Grid DHR sendiri membantu perusahaan nih dalam mengelola penggajian, perhitungan pajak, pencatatan kehadiran, hingga pengajuan cuti dan reimbursement yang semuanya terangkum nih dalam satu platform. Nah, Grid HR sendiri memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri HR. Dan hingga saat ini Grid HR telah dipercaya nih lebih dari 4.000 perusahaan dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif yang tersebar di berbagai sektor industri. Nah, untuk mengenal lebih lanjutnya lagi, untuk mengenal lebih dekat nih bagaimana sih solusi dari Grid HR, kami harap Grid People semua bisa menyaksikan bersama video singkat berikut ini. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid DHR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid DHR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur workflow approval.
Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Pekerjaan HR. Nah, great people semuanya, itu dia sekilas informasi terkait Grid HR. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih tahu nih lebih lanjut, nanti akan ada sesi khusus seputar Grid HR yang dapat Bapak Ibu semuanya simak. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini hingga selesai. Nah, Great People semuanya memasuki sesi inti webinar kita pada hari ini. Di sini juga sudah hadir narasumber atau speaker kita dari Flashtext, yaitu Mas Aditya Danang sebagai selaku Senior Tax Consultant. Halo Mas Adit. Ya, halo Mas. Salam kenal Halo Mas. Mas, salam kenal. Apa Suara kabar saya jelas? Mas? Alhamdulillah baik Mas. Kabar baik Jelas, juga Mas. Oke, jelas, baik. jelas Mas, jelas Siap, Mas. siap. Terima kasih Mas. Siap. Nampaknya Mas Aditya juga udah nggak sabar banget nih bakal Ya, sharing-sharing nih dengan Great People semua nih dan juga pastinya Great People juga udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi dari Mas Aditya. Nah, selanjutnya kita masuk nih kan ke sharing session yang sangat menarik. Nah, nantinya Mas Aditya sendiri akan berbagi wawasan nih kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana perusahaan dapat menghadapi perubahan regulasi melalui strategi HR dan perpajakan yang lebih efektif. Nah, dengan hadirnya PP 20 tahun 2026 ini, maka perusahaan perlu nih memahami dampaknya terhadap pengelolaan karyawan serta kepatuhan pajak secara keseluruhan. Nah, yakni harapannya webinar ini dapat Bapak Ibu Great People semuanya simak dengan baik dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti dapat mengajukan di pertanyaan di kolom Q&A. Nah, baik Mas, kita langsung aja masuk ke acara inti webinar ini yang bertajuk HR and Tax Efisiensi di Era Regulasi Baru, Memahami PP 20 tahun 2026 dan Strategi Efisiensi Perusahaan. Nah, kepada Mas Aditya, kami persilakan Mas. ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Aditya Dana Saputra. Saya sebagai tax konsultan dari Valestek yang pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama ya mengenai PP 20 nih gitu. PP yang sedang hangat-hangatnya, peraturan pemerintah yang sedang hangat-hangatnya yang digadang-gadang bisa menjadi solusi, bahkan bisa menjadi masalah untuk kita semua, untuk UMKM. Tapi kan kita berharapnya adalah kita di sini mendapatkan untuk solusinya gitu ya. Eh, aku request untuk share. Ya, eh, udah terlihat sharean saya tentang PPh final UMKM atau PP 20 tahun 2026 ya, Mas. Sudah masuk Mas, Ya, sudah terima terlihat. kasih. Ya, sebenarnya untuk membuka pada siang hari ini yang sangat cerah ya. Kalau saya sekarang kebetulan lagi di Solo ini sangat cerah sekali. Nah, jadi PP 20 ini sebenarnya udah di awang-awang atau sudah dibicarakan hampir akhir tahun 2025 atau bulan November, Oktober November lah. Itu sudah di awang-awang atau sudah dibicarakan oleh berbagai pihak bahwasanya akan ada perpanjangan gitu kan ini ya. Perpanjangan untuk UMKM orang pribadi itu akan seumur hidup. Nah, tapi sampai tahun 2026 awal, sampai kita SPD tahunan, itu belum juga terrealisasi atas peraturan ini, belum keluar-keluar juga nih. Nah, yang ternyata peraturan ini keluar di akhir Mei tanggal 30 atau 31 Mei kemarin,
baru keluar peraturan ini yang telah dinanti oleh kita semua gitu kan. Sebenarnya apa sih isinya gitu kan. Nah, tetapi walau peraturan ini keluar di tanggal 31 Mei, nah kalau kita lihat dalamnya, tertanda di tanggal 22 April. Yang menjadi patokan kita adalah di tanggal 22 April lah berarti, bukan atas tanggal 30 atau 31 Mei-nya itu. Seperti itu. Jadi, patokan kita di sini ada peraturan ini ditandatangani oleh Presiden per tanggal 22 April 2022. Apa sih isinya sebenarnya di peraturan PP 20 ini gitu kan. Nah, dalam sekilas itu sebenarnya ada dua untuk PP 20 ini. Yang dimana yang pertama akan meminimalisir suap ataupun bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun petugas. Nah, yang kedua itu adalah UMKM, tarif UMKM, peraturan baru tarif UMKM. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu kan. Nah, pada tanggal 22 April pemerintah menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 sebagai perubahan atas PP nomor 55 tahun 2022. Nah, peraturan ini tidak menghapus skema pajak UMKM, Bapak Ibu semuanya. Tetapi itu melakukan penyempurnaan pada beberapa ketentuan. Berbagai kemudahan bagi pelaku usaha kecil tetap dipertahankan dan bahkan diperluas. Nah, namun terdapat sejumlah aturan baru yang perlu dipahami gitu kan, agar perhitungan pajak dilakukan dengan tepat seperti itu. Nah, yang penegasan anti suap, yang itu pengeluaran suap, gratifikasi atau pemberian sejenisnya tidak lagi dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Nah, suap, gratifikasi, komisi legal, atau pemberian sejenis tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto. Itu harus kita koreksi. Kita harus koreksi fiskal. Nah, pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Nah, akibatnya, biaya tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, di sini udah jelas, berarti ada atas biaya-biaya tersebut itu tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan atau pengurang bruto atau dijadikan biaya pada saat laporan keuangan fiskal. Apakah di komersil bisa? Ya, sebetulnya bisa. Tapi di fiskal itu udah nggak bisa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pihak yang menjadi fokusnya di sini adalah pejabat Mas Adit, pemerintah. Mas Ya, Adit, sorry Mas, agak putus-putus suaranya oh, Mas. ya, Ah ya, nih ya udah udah, aman, ya, sorry. udah lebih jelas. Nah, Siap aman Mas. ya, makasih Mas. Nah, pihak yang menjadi fokus ini adalah pejabat pemerintahan, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan pejabat publik asing. Nah, tadi kita bahas tentang PP nomor 55 dan PP nomor 20 nih. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya perbedaannya itu ada, tapi tidak ada yang dikurangkan, tapi malah ditambahkan. Nah, pada saat kita di PP 55 itu tenaga ahli itu nggak ditulisin dengan jelas gitu. Apa aja sih tenaga ahli? Hanya ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan gitu kan. Itu jelas itu nggak boleh pakai PP final. Nah, di PP 20 itu ditegaskan lagi dan tenaga ahli sejenis lainnya. Berarti dengan kata lain, seluruh tenaga ahli yang tidak ada disebutkan di dalam PP 20 ini, dia termasuk tidak boleh menggunakan PPh final UMKM seperti itu. Nah, yang baru apa? Nah, yang baru di PP 20 ini adalah gini, ada yang tadi yang pematung, pelukis, membuat atau pencipta konten, konten kreator, influencer, itu dulu nggak ditulisin di PP 55. Nah, tapi di PP 20 itu sekarang ditulisin. Dia lebih jelas gitu. Nah, semua kayak profesi nih, contoh lagi ada profesi kayak penasihat, pengajar, pelatih, penceramah. Nah, itu dulu hanya itu saja. Nah, tapi sekarang dalam PP nomor 20 tahun 2026 itu disebutkan lagi dan profesi sejenis lainnya. Berarti yang tidak ada di dalam yang tidak dituliskan di PP nomor 20 ini, tetapi dengan masih satu segmen yang sama atau masih satu konteks yang sama dan tidak boleh seperti itu. Jadi di sini adalah lebih ketat peraturannya itu PP 20. Kita emang benar-benar di pemerintah ini pengen benar-benar mengasih PPh final ataupun tarif istimewa 0,5 ini ke benar-benar yang membutuhkan atau benar-benar yang berhak mendapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, aturan emang banyak yang berubah dalam PP 20, tapi masih banyak juga yang sama gitu kan. Ada juga nih yang sama nih. Apa yang sama? Yang pertama, tarifnya tetap sama Bapak Ibu semua, tetap 0,5%, tidak ada yang berubah, tidak ada peningkatan, tidak ada menjadi 1%, 0,5 itu enggak jadi tetap 0,5%, sama seperti dengan PP 55. Nah, batasan omset tetap sama, 4,8 miliar. Jadi pada saat kita masih bisa menggunakan tarif final, itu berarti tarif omset kita masih di bawah 4,8 M.
Nah, jika omset kita sudah lebih dari 4,8 M, berarti udah jelas kita tidak bisa menggunakan tarif final. Nah, omset di dalam sini itu adalah seluruh pendapatan sebelum dikurangkan biaya, sebelum dikurang potongan, sebelum dikurangin voucher. Voucher. Nah, jadi ini real duit masuk yang ke kita, ke rekening perusahaan atau rekening orang pribadi. Itu adalah omset. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu diskon bebas pajak 500 juta masih ada. Nah, itu untuk orang pribadi. Nah, orang pribadi yang omsetnya masih 500 juta pertama dalam 1 tahun, itu masih bebas pajak. Nah, ini bagaimana sih klasifikasinya? Misal dari Januari sampai bulan Mei, omset Bapak Ibu itu ada 400 juta gitu kan. Nah, jadi dari Januari sampai Mei itu masih gratis, jadi tidak perlu kita menyetorkan pajak final 0,5. Nah, tetapi di bulan Juni kita kedapatan omset nih, tiba-tiba di bulan Juni omsetnya 200 juta. Nah, berarti total akumulasi omset yang kita dapat pada tahun tersebut adalah 600 juta. Nah, 600 juta itu yang kita wajib bayar pajaknya adalah 100 saja. Karena 500-nya masih gratis. Sehingga kita wajib membayarkan pada bulan Juni tersebut bukan 200 tapi hanya 100. Jadi 100 juta dikali 0,5%, nah itu yang kita setorkan ke negara seperti itu. Nah, perubahan utama dalam PP 55 ini sebenarnya adalah subjek pajak yang berubah. Subjek pajak yang berhak yang menerima PPh final UMKM. Mulai 2026, fasilitas PPh final 0,5% itu hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, lalu ada koperasi. Nah, PT biasa, CV, Firma, BUMDes itu tidak lagi menjadi pengguna baru skema ini dan akan menggunakan tarif umum. Gitu. Jadi ingat Bapak Ibu semua, pada saat kita yang berhak menggunakan 0,5 itu hanya 3 poin ini. Dan ini nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan seperti itu. Intinya yang dapat menggunakan fasilitas final 0,5 itu hanya orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Nah, tapi yang untuk koperasi itu hanya 4 tahun. Gitu. Tidak bisa selama seumur hidup. Gitu. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan yang bisa menggunakan fasilitas ini seumur hidup selama tadi omset di bawah 4,8 miliar seperti itu. Nah, penghapusan batas waktu nih yang tadi saya bilangin. Nah, yang sebelumnya wajib pajak orang pribadi itu hanya menggunakan tarif 0,5 itu selama 7 tahun dari NPWP berdiri atau dari tahun 2018. Nah, tapi sekarang untuk orang pribadi dan PT perorangan itu dapat menggunakan tarif 0,5% tanpa batas waktu. Sehingga tidak ada yang membataskan hal tersebut. Yang membataskan hanyalah omset gitu. Omsetnya yang penting jangan melebihi 4,8 M. Di situ Ibu selama kita hidup, selama kita masih memiliki usaha, selama kita masih berusaha, atau selama kita masih mendapatkan penghasilan, itu kita masih bisa mendapatkan tarif 0,5% dengan peraturan PP 20 nomor tahun 2026 ini. Nah, tadi pengecualian. Jadi khusus koperasi itu ada batas waktunya, tetap 4 tahun. Seperti itu. Nah, terus bagaimana nih PT yang baru kita buat dan atau CV yang baru kita buat? Nah, pada saat PT yang baru kita buat ataupun CV yang baru kita buat, pada saat kita buat itu tertangan di aktenya setelah tanggal 22 April, itu udah nggak bisa lagi menggunakan tarif 0,5. Tetapi untuk PT ataupun CV ataupun badan usaha yang berdiri sebelum tanggal 22 April, dia masih bisa menggunakan tarif PP 55 ataupun masih menggunakan tarif 0,5 UMKM sampai masa batas waktunya habis. Contoh habisnya, misal ada Pak Budi ini dia buat CV di bulan Januari tahun 2026. CV itu pada PP 55, batas waktunya itu hanya 4 tahun. Nah, berarti Pak Budi masih bisa menggunakan tarif PPh final UMKM ini selama tahun 2026, 2027, 2028 sampai 2029. Nah, tetapi si Pak Ari tersebut dia buat CV juga nih. Pak Ari buat CV. Nah, Pak Ari buat CV-nya eh, Pak Ari buat CV-nya di bulan Mei atau tanggal April tanggal 25 gitu kan.
Nah, Pak Ari ini dia udah nggak bisa mendapatkan fasilitas ataupun dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas 0,5 karena CV dia dibuat itu setelah PP 20 ini tertandatangani atau disahkan sehingga dia sudah tidak bisa menggunakan tarif final tersebut. Seperti itu, Bapak. Nah, di sini tadi aturan penggabungan omset PP 20 ini lebih menekankan di sini sebenarnya, adanya penggabungan omset. Nah, omset nggak bisa lagi dipecah-pecah sekarang. Nah, ketentuan baru nih, omset pribadi dan PT perorangan yang dimiliki wajib pajak itu digabung. Nah, ini penjelasannya adalah pada saat kita orang pribadi, kita punya usaha dagang lah. Usaha dagang kita omsetnya 4M, gitu kan. Sorry, 3M kita taruh. Nah, kita juga punya PT perorangan. Nah, PT perorangan kita itu ada usaha juga dengan omset 3M. Nah, itu harus digabung, Bapak Ibu. Jadi omset yang didapat oleh orang tersebut adalah 7M. Nah, pada saat omset ini 7M, apakah kita harus wajib PKP? Tidak, kita tidak wajib PKP. Tapi yang kita dapatkan adalah kita tidak bisa mendapatkan fasilitas final lagi. Karena tadi akumulasi omset kita antara orang pribadi dan UMKM itu udah tembus 4,8. Jadi kita sudah tidak berhak lagi memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, misal kita punya 2 PT, kita orang pribadi dengan omset 1M, terus kita punya PT perorangan dengan omset 2M. Nah, pada saat akumulasi omset tersebut hanya 3M, berarti untuk tahun ke depannya beliau ini masih bisa menggunakan tarif tersebut karena total keseluruhan omset dia itu tidak lebih dari 4,8 M seperti itu. Nah, lalu untuk pasangan dengan NPWP terpisah, omset suami, istri dan anak yang belum dewasa juga digabung. Nah, jadi di sini ketentuannya walaupun misal ada bapak dan ibu pisah harta, suami dan istri pisah harta. Nah, untuk omset UMKM ini tetap digabung. Dia tidak melihat apakah dia NPWP-nya beda atau tidak. Nah, tapi selama dia suami istri dan dia selama kartu keluarga, dia wajib digabung. Semisal istri punya usaha butik 2M. Nah, bapak punya usaha jasa yang dimana omsetnya 3M. Nah, mereka ini nikah, dua orang ini nikah, tapi mereka menggunakan pisah harta gitu kan, yang ditandatangani oleh pemerintah langsung, para pengadilan gitu kan. Nah, ini wajib digabung juga walaupun NPWP mereka berbeda. Nah, apakah mereka wajib PKP? Tidak. Mereka hanya kehilangan PPh final. Jadi tetap digabung. Terus kita anggaplah ibunya punya butik 1M, terus bapaknya jasa 3M. Kan masih total 4M tuh. Nah, ada anaknya ternyata usaha juga. Dia belum punya kartu keluarga atau dia belum menikah, dia punya usaha. Nah, omset anaknya itu ada di 1M. Nah, berarti totalnya adalah di 5M. Nah, itu wajib tidak boleh menggunakan PPh final karena sudah tembus 4,8M. Gitu. Tapi apakah dia wajib PKP? Tidak, dia tidak wajib PKP. Gitu. Karena beda entitas, beda NPWP. Seperti itu. Yang dihilang dari mereka adalah hak istimewa atas PPh final tersebut. Seperti itu. Nah, jika total omset lebih dari 4,8 miliar, wajib beralih ke tarif umum pada tahun berikutnya. Nah, tarif umum untuk PPh-OP ataupun PPh orang pribadi itu adalah tarif pasal 17, yang dimana adalah tarif progresif. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan final, tetapi kita harus menggunakan tarif progresif itu untuk orang pribadi. Nah, pengecualian PPh final UMKM 0,5. Tidak semua jenis penghasilan dan kegiatan usaha dapat menggunakan tarif PPh final UMKM. Benar. Yang pertama adalah penghasilan berasal dari luar negeri. Seluruh penghasilan dari apapun itu yang berasal dari luar negeri, dia tidak berhak menggunakan tarif final UMKM. Apapun penghasilannya yang sumbernya dari luar negeri, itu sudah jelas membatalkan dia mendapatkan final UMKM 0,5%. Yang kedua adalah penghasilan telah dikenakan PPh final yang berdasarkan dari ketentuan khusus lainnya. Apa contohnya? Kayak misalnya kita ada sewa tanah dan bangunan, kita emang usaha, kan kalau sewa tanah dan bangunan kan udah final ya, 4 ayat 2. Nah, itu kita tidak perlu, tidak boleh menggunakan tarif 0,5 lagi. Contohnya kayak jasa konstruksi itu kan pakai final tuh. Nah, itu tidak perlu kita menggunakan tarif PP final UMKM 0,5%. Nah, lalu
Ada penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa profesional. Kayak misalnya kita sebagai dokter, kita sebagai konsultan, kita sebagai konsultan bangunan ataupun konsultan manajerial, nah itu kita tidak boleh menggunakan tarif final 0,5 atau pekerjaan bebas yang kita contohnya lah pada saat kita mendapatkan dipotong BP21. Nah, dipotong BP21 itu bisa mengklasifikasikan bahwa harusnya kita adalah pekerja bebas atau tenaga ahli seperti itu. Nah, termasuk pekerja kreatif digital, pembuat atau pencipta konten media, daring atau influencer, selebgram, blogger, dan vlogger. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan masa peralihan PPh final, pengaturan transisi bagi wajib pajak ini telah menggunakan fasilitas PPh final UMKM sebelum berlakunya PP 20 tahun 2026. Nah, wajib pajak orang pribadi itu tetap dapat menggunakan tarif 0,5 mulai 2026 tanpa batas waktu, selama omset tidak melebihi 4,8 M. Sekarang pertanyaan, nah, gimana pada saat tahun 2025 kemarin kita sudah melaporkan dengan NPPN dengan norma. Nah, dari pihak KPP itu menyarankan bahwasanya adanya pembetulan gitu. Sehingga kita harus membetulkan SPT yang sudah kita laporkan, kita betulkan, kita menggunakan PPh final. Seperti itu. Nah, dampaknya apa pada saat kita betul ya? Dampaknya mungkin akan lebih bayar. Mungkin atas norma tersebut yang kita bayarkan lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya 0,5, apakah kita wajib store? Ya wajib store jika emang omset kita udah di atas 500 juta seperti itu. Jadi dampaknya akan ada storan kembali ke DJP jika omset lebih dari 500 juta dan akan ada pengembalian jika yang kita bayarkan pada saat kita pakai NPPN kita terdapat kurang bayar seperti itu. Karena itu tidak bisa di pemindah bukuan, harus di pengembalian seperti itu. Nah, CV PT Biasa dan Firma yang telah menggunakan tarif 0,5 sebelum 22 April dapat melanjutkan hingga masa fasilitas yang tersisa berakhir. Selama masa fasilitas berakhir wajib beralih ke skema tarif pajak seperti itu. Jadi kalau yang tadi saya contohkan tuh bila kita berdiri tahun 2026, nah yang berdiri tahun 2024 dan tahun 2025 itu juga masih bisa menggunakan tarif PPh UMKM selama batas akhir. Kalau misalnya kita CV berdiri tahun 2024 berarti kita berakhir di tahun 2027. Kalau PT pada saat kita berdiri tahun 2024 berarti 2026 ini adalah tahun terakhir. Itu pun masa waktunya yang penting CV 4 tahun dan PT itu 3 tahun. Nah ini mungkin kita contoh kasus sementara. Kasus pertama ini Sony ini punya toko kelontong orang pribadi dengan omset 1,5 miliar setahun. Nah, karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, Sony ini bisa santai pakai tarif 0,5 tanpa batasan waktu. Nah, Pak Mitra punya 2 PT perorangan yang jalan barengan. Omset gabungan keduanya tembus 6 miliar setahun. Karena totalnya udah ngelewatin batas, tahun depan Pak Mitra wajib upgrade bayar pajak pakai skema tarif. Di sini adalah hanya tahun depan upgrade bayar pajak pakai skema tarif umum, tapi tidak untuk PKP-nya. Seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya pada saat kita udah pentok nih? Yang pertama, kita harus wajib nih hitung total omset gabungan pribadi, PT perorangan, dan keluarga sesuai ketentuan untuk memastikan bahwasannya masih di bawah batas 4,8 miliar. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari ini, Bapak Ibu. Yang saya selalu bilang pada saat saya konsultasi adalah jika ingin hal pertama jika kita punya usaha, ya pada hal pertama kita punya usaha adalah kita harus memisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan. Itu paling penting. Itu poin paling awal yang harus Bapak Ibu terapkan. Rekening perusahaan itu tidak boleh lagi campur dengan rekening pribadi. Begitu hal pula dengan rekening pribadi tidak boleh mencampuri dengan rekening perusahaan. Jika memang orang pribadi ingin mengambil duit dari rekening perusahaan, hitunglah atau catatlah sebagai utang piutang. Buatlah pembukuan yang jelas. Atau ambillah pinjaman ataupun adanya dividen ataupun gaji untuk PT perseorangan. Gitu. Jadi tidak boleh mencampurkan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Itu adalah poin nomor 1 yang harus Bapak Ibu jaga sebagai pengusaha. Ataupun mungkin kita di sini sama-sama kita sebagai karyawan kita bisa nasihatin tuh. Yang dimana misal ada direktur kita ataupun manajerial atas kita ngambil duit seenaknya gitu kan. Nah Pak, mulai sekarang coba jangan sampai nih
digabung nih gitu. Kita minta transfer, minta bayar bayar jasa A pakai rekening bapaknya, pakai rekening direktur. Terus bayar jasa B pakai rekening komisaris. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, usahakan itu lewat satu pintu, hanya pakai rekening perusahaan seperti itu. Nah, lalu tinjau akun biaya dan pastikan tidak terdapat pengeluaran termaksud suap atau gratifikasi. Nah, yang ketiga adalah persiapkan pembukuan yang lebih lengkap apabila berpotensi beralih ke skema PPh. Sebenarnya untuk pembukuan pada saat kita pakai PPh final atau PPh tarif umum itu sebenarnya wajib untuk entah untuk eksternal kita maupun internal kita. Karena dengan pembukuan yang rapi sebenarnya kita itu bisa menganalisis bagaimana pertumbuhan bisnis kita. Nah, keuntungannya pada saat pembukuan kita rapi, kita tahu nih ke depannya kita harus berbuat apa. Duit yang kita bilang untung, ada nggak sih duitnya gitu kan? Ada nggak sih di catatannya? Bener nggak sih di catatannya? Gitu. Karena pembukuan ini adalah wajib pada saat kita sudah melakukan usaha. Nah, pembukuan yang saya maksud adalah laporan keuangan, bukan pada saat pelaporan. Gitu kan. Pelaporan mah bisa pakai pencatatan, tapi kita seenggaknya sebagai orang pribadi itu kita harus memiliki pembukuan ataupun laporan keuangan yang jelas untuk usaha kita, sehingga kita bisa menganalisis untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, keluar dari skema PP final UMKM bukan berarti kehilangan fasilitas, melainkan memperoleh lebih banyak peluang penghematan pajak. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini, Bapak Ibu teman-teman dan semuanya, eh, pada saat kita menggunakan tarif final UMKM, mau perusahaan kita rugi, mau perusahaan kita untung, itu kita wajib bayar pajak. Entah kita untungnya itu dikit, entah kita itu rugi, pokoknya kita itu wajib bayar pajak. Karena kita sudah menggunakan PP final UMKM yang dilihat dari omset. Berapapun omset kita, itu berarti ada pajak 0,5 yang harus kita setorkan. Nah, berbeda dengan tarif umum. Tarif umum ini pada saat kita rugi, itu kita tidak perlu menyetorkan pajak. Atau kita masih mendapatkan laba kecil banget gitu kan. Berarti pajak yang kita setorkan itu kecil. Apakah tarif umum selamanya lebih buruk dari PP final? Belum tentu, Bapak Ibu. Pada saat pembukuan kita rapi, pembukuan kita bagus, pokoknya semuanya terjelas, semua duit masuk dan duit keluar tercatat dengan rapi, kita bisa menjelaskan atas transaksi A, B, C, D, E, itu kita bisa menjelaskan semua. Saya rasa untuk skema pembukuan itu bisa menjadi solusi untuk kita yang nggak mau bayar pajak setiap bulan atau pajak besar. Nah, yang pertama, itu ada biaya dapat dikurangkan. Nah, pada saat kita pakai final, biaya-biaya ini terlihat ya apa sih biaya doang gitu. Jadi kita tidak perlu nih mengurangi, kita tidak perlu mengurus biaya. Kita kadang-kadang acuh. Nah, padahal pada saat ditarik umum biaya-biaya ini harus kita rapikan. Harus kita tarik nih. Apakah dia sudah dapat 3M-nya belum? Sorry. Dia termasuk 3M bukan? Kayak memelihara, mendapatkan. Ada seperti itu. Dan memperoleh. Jadi biaya-biaya ini udah termasuk 3M bukan gitu kan? Kalau iya termasuk 3M, itu dia wajib dibiayakan. Atau kita bisa sebagai biaya operasional kita, perusahaan. Nah, tetapi di final ini kita nggak bisa. Ini kita tidak bisa dikurangkan dengan biaya ini. Seperti itu. Lalu ada kompensasi kerugian. Nah, pada saat kompensasi kerugian, PP final kita tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini. Contohnya bagaimana? Pada saat tahun 2024, kita rugi 50 juta. Nah, tahun 2025 kita untung sebesar 30 juta. Nah, tapi dengan kita untung ini, kita tidak perlu bayar pajak. Karena kita masih ada kompensasi kerugian di tahun sebelumnya adalah 50 juta. Sehingga 30 juta ini bisa untuk menutup kompensasi kerugian tahun 2024 tersebut. Berarti kompensasi kerugian kita pada saat kita mendapatkan keuntungan di tahun 2025 30 juta itu adalah sisa 20 juta. Nah, kompensasi ini masih kita bawa selama 4 tahun. Nah, tahun selanjutnya, misalnya kita tahun selanjutnya kita hanya untung 10 juta. Apakah kita bayar pajak? Nggak perlu lagi Bapak Ibu. Karena kita masih ada sisa tabungan kompensasi kerugian sebesar 20 juta. Yang dimana 10 juta ini harus nutup kompensasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya terlebih dahulu. Jika emang udah ada surplus, barulah itu bisa kita perhitungan pajaknya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adanya pemanfaatan kredit pajak. Nah, kredit pajak ini sangat penting. Bisa menutup ataupun bisa mengurangi
kurang bayar kita. Kredit pajak ini seperti apa sih? Ada kredit pajak PPh 23, kredit pajak PPh 22. Nah, itu bisa kita biayakan atau bisa kita jadikan sebagai pengurang. Lalu adanya fasilitas tarif 31E. Fasilitas tarif 31E itu adalah pada saat omset kita di bawah 4,8 M, kita masih bisa menggunakan tarif 11%. Nah, 11% itu dari laba, bukan dari omset. Misal, laba kita 5% daripada omset. Ya udah 5% itu berapa? Misal 50 juta, ya udah 50 juta itu dikali 11%. Itu yang kita harus bayarkan di akhir tahun ataupun pada saat kita pelaporan, sorry. Kalau misalnya PT itu dan CV itu kan bulan keempat pada setelah tahun tutup buku berakhir seperti itu, atau bulan April seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang misalnya tarif kita omsetnya di atas 4,8 dan di bawah 50 M. Nah, kita masih bisa menggunakan tarif fasilitas 11% dan sisanya dikali 22%. Nah, jika omset kita di atas 50 M, itu wajib menggunakan tarif 22%. Jadi langsung dikali 22%, tidak bisa mendapatkan fasilitas 11%-nya. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima ada tax planning yang lebih fleksibel. Kita bisa lihat nih, apa aja biaya yang bisa kita biayakan, berapa NPM kita harus jaga tuh. NPM kita sebenarnya berapa sih setiap tahunnya, kita harus jaga itu setiap tahunnya. Nah, walaupun kita final, kita harus bisa juga men-tax planning-kan gitu kan. Berapa sih NPM kita setiap tahunnya, agar pada saat kita beralih dari tarif final menjadi tarif umum, itu akan sama semua NPM-nya. Akan di bawah di garis yang sama. Misal tahun pertama 7%, ya udah tahun kedua berarti ya di rank antara 7,4, 7,5 ataupun 6,9 seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap di atas rank, di garis rank tersebut. Nah, fungsinya adalah kita adalah kestabilan perusahaan. Berarti kekonsistensian atas biayanya kita benar-benar berhasil. Karena tax planning kita yang benar-benar berjalan. Tarif umum memungkinkan pajak dihitung berdasarkan kondisi usaha yang sebenarnya, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Nah, tadi, biaya yang dapat dikurangkan itu salah satunya adalah biaya gaji. Nah, gaji itu sebenarnya bukan sekedar beban. Gitu. Gaji itu adalah instrumen kepatuhan pajak yang harus dapat diberikan dengan kebenarannya. Nah, apakah gaji itu dapat diakui sebagai biaya? Ya, gaji itu dapat diakui sebagai biaya. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Nah, syarat utamanya itu adalah biaya harus ternyata terjadi, terdokumentasi, dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Gitu. Untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atau 3M tadi. Konsekuensi fiskalnya, bila data gaji tidak konsisten antara pembukuan dan PPh 21, Fiskus berpotensi melakukan koreksi positif atas pemeriksaan pajak. Nah, ini adalah pentingnya adalah HR. Nah, ada sinkronisasi antara staf pajak dan HR agar pada saat kita melaporkan SPT masa PP 21 itu benar dengan yang terjadi antara HR yang membayarkan ke karyawan. Jadi datanya sinkron, tidak ada perbedaan. Seperti itu. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika ada data gaji tidak konsisten antara pembukuan dan PP 21. Nah, Fiskus berpotensi melakukan koreksi positif atas pemeriksaan pajak. Pada saat datanya tidak konsisten, masa kita laporkan biaya gaji pada laporan keuangan SPT tahunan, kita laporkan sebesar 150 juta pada dalam satu tahunnya. Nah, tetapi yang kita laporkan setiap bulannya itu hanya 100 juta. Nah, berarti ada selisih 50 juta. Nah, Fiskus itu wajib tanya. Nah, pada saat ada selisih ini, berarti HR sama staf pajak itu tidak ada konsistensinya, gitu. Tidak ada kerjasamanya. Staf pajak hanya melaporkan yang tidak sesuai dengan HR, atau HR yang tidak memberikan data yang sesuai kepada staf pajak. Akhirnya, dengan tidak ada kolaborasi tersebut, akhirnya timbullah perpecahan ataupun masalah. Yang seharusnya itu adalah masalah yang sangat-sangat minim, masalah kecil yang bisa kita tangani. Tetapi ya, akibat adanya PP 21 tersebut, kita jadi diperiksa. Nah, dampaknya pada saat kita diperiksa kemungkinan besar di atas biaya-biaya lain juga akan dilihat, akan dijadi pengawasan. Seperti itu. Nah, hal tersebut harus dilakukan adanya validasi data antara PP 21 terlapor dan HR perusahaan, sehingga alurnya menjadi sederhana dan mudah dibuktikan.
Contohnya kayak dari HR atau payroll-nya, itu adalah sumber data utama. Mereka yang memegang kunci daftar gaji seluruhnya itu ada di HR. Nah, PPh satu adalah pelaporan SPT masa. Yang di mana data ini harusnya diambil dari HR atau sumber data utama, harus sama, harus sinkron. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Biaya diakuin itu bisa fiskal dan komersil. Jadi kita bisa diakuin sebagai laporan keuangan fiskal maupun di komersil. Itu jadi kita tidak perlu adanya koreksi pada saat sudah sama semua. Seperti itu. Nah, dampak bila alur ini berjalan, yang pertama, gaji diakui penuh sebagai pengurang penghasilan bruto. Itu udah jelas kita tidak perlu was-was karena pada saat kita cocokkan antara PP 21 terlapor dengan laporan keuangan itu udah sama, berarti kita sudah clear, udah beres. Nah, tidak ada potensi koreksi atas pemeriksaan pajak. Tidak ada potensi koreksi. Jadi aman-aman aja. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu laporan keuangan dan SPT tahunan konsisten. Di sini makanya adalah sinergi HR dan pajak itu bukan pilihan. Nah, ini adalah fondasi pelaporan yang bagus. Jadi pada saat kita mau lapor pajak yang bagus, kita harus pastikan HR kita juga bagus. Seperti itu. Karena ini adalah fondasi pelaporan PPh satu karena PPh satu itu hanya dari gaji, tidak ada lainnya. Gitu. Jadi siapa yang jadi pemeran utama pada PPh satu? Ya sebenarnya HR karena sumber data utamanya adalah di HR seperti itu. Nah, sekilas hal tersebut. Nah, kesimpulannya itu adalah tarif 0,5 dan batas omset 4,8 miliar itu tetap dipertahankan. Lalu fasilitas ini lebih difokuskan kepada usaha mikro dan kecil. Jadi tidak ada kita tidak bisa bermain entah tutup tutup buka tutup PT atau CV itu sekarang udah nggak bisa lagi. Itu tax planning zaman dulu yang sudah tidak bisa kita pakai pada saat ini. Nah, batas waktu penggunaan dihapus bagi orang pribadi dan PT perorangan. Penggabungan omset menjadi syarat penting untuk menentukan rayakan fasilitas. Lalu kreator konten dan profesi wajib menggunakan tarif umum. Untuk CV dan PT yang berdiri sebelum tanggal 22 April masih bisa menggunakan tarif final sampai batas waktunya fasilitas berakhir dengan ketentuan omset tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Nah, berpaling dari tarif UMKM menjadi tarif umum bukanlah suatu masalah. Berarti jika tax planning kita baik, seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa ataupun diskusi yang bisa saya sampaikan, bahan diskusi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan ini saya lihat juga sudah ada beberapa di kolom komentar yang bertanya ya. Nah, nah ini sebenarnya kita dari Flashtech. Jadi Flashtech itu menyederhanakan kewajiban pajak sehingga Anda fokus akselerasi bisnis. Jadi kita itu menghandle seluruh pajak Bapak Ibu semua. Nah, layanan yang bisa kita berikan itu adalah SPT tahunan badan, SPT PPh bulanan, SPT PPN bulanan, laporan keuangan bulanan, manajemen dan persenan pajak, serta pengumpulan PKP serta sertifikat elektronik. Nah, kita di sini adalah full online. Jadi kita tidak perlu bertatap muka, kita hanya fokus online saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan keresahan pajaknya, bisa suatu waktu bisa diskusikan dengan kami. Nah, untuk harga kita transparan sesuai dengan omset yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi misalnya omset yang tinggi, ya kemungkinan besar harganya lumayan tinggi karena emang kesulitannya akan semakin meningkat. Jika emang omsetnya rendah, masih masih merintis, nah itu kita juga menggunakan tarif hemat seperti itu. Nah, kita ada 2.600 lebih klien pribadi dan UMKM dan 18.000 lebih konsultan pajak maupun dalam dan luar negeri serta 14.000 lebih layanan selesaikan. Nah, top 10 industri klien kita itu sebenarnya ada di distributor, IT service, HR outsourcing, IO, F&B, furnitur, terus ada manufaktur, konstruksi, organisasi yayasan, koperasi, dan healthcare. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga ada insight yang lebih didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Semoga pada saat di diskusi pun kita lebih hidup dan lebih banyak permasalahan-permasalahan yang ataupun kepikiran-kepikiran Ibu yang bisa kita selesaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aditya. Ya, Nah, ya nih, Mas.
Terima kasih banyak untuk pemaparannya materi ini yang buat buat Grid People semuanya pasti sangat insightful semua nih Mas, dan juga ada sedikit promotional segmen nih dari Flashtext. Jadi Bapak Ibu Grid People semua pastinya udah lebih tahu nih terkait Flashtext itu seperti apa sih. Nah, juga dari sharing yang disampaikan Mas Aditya tadi, aku juga sempat meng-highlight nih Mas. Jadi karena memang dengan adanya PP 20 2026 ini, sebenarnya jadi ada beberapa penyesuaian penting juga nih Mas ya yang perlu diperhatikan perusahaan, terutama terkait skema PPh final UMKM ini Mas. Nah, dan juga ada kayak batas omset dan juga penggabungan omset yang menjadi lebih ketat lah istilahnya Mas ya. Ya, benar sekali, Mas. Nah, ya jadi great people semuanya yang memiliki pertanyaan terkait materi yang baru saya disampaikan oleh Mas Aditya juga nanti bisa ditanyakan melalui fitur Q&A dengan format nama dan diikuti oleh pertanyaan. Nah, selanjutnya Bapak great people semua sebelum memasuki eh, sesi Q&A dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin ditanyakan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal juga, akan ada pengenalan sedikit dari Grid DHR. Di sini saya juga didampingi oleh Mbak Mutia sebagai account manager dari Grid DHR. Nah, nantinya Mbak Mutia akan menyampaikan nih secara singkat seputar Grid DHR sebagai HRIS yang menyediakan fitur-fitur solutif untuk memudahkan pekerjaan HR atau pemilik bisnis. Nah, lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Mutia yang bisa Bapak Ibu semuanya simak kepada Mbak Mutia. Oke, terima kasih Mas Aji. Halo Tapi Mbak so Mutia. far sebelum saya bicara lebih lanjut, jaringan saya aman, suara saya aman, 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 aman Mbak Mut. aman ya. Siap, Oke, siap. terima Tadi kasih ya Mas persilakan Aji Mbak. ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aditya udah kasih insight kita untuk PP 20 ya, 20 2026. Harapnya nantinya itu kebutuhan great people semuanya ya, pasti yang lebar ya, jadi dijelaskan sama Mas Aditya. Oke, melanjutkan dengan sesi kita selanjutnya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Aji, dan saya izin untuk mempresentasikan mengenai Grid HR ya. Dan saya izin untuk share screen. Oke, sudah lihat belum Mas Aji? Upload ya. Kayaknya Mbak Mut, sorry, kayaknya agak agak lumayan putus-putus Masih nih. loading ya? Iya, Oke, masih suara loading, saya cuman putus-putus. suaranya agak lumayan putus-putus juga, Mbak. Dari Oke, Mas Aditya gimana, Mas? Bener putus, takutnya jaringan saya nih, Mas, yang suara putus-putus saya takutnya. Ya, putus-putus nggak Mas Adit? tadi Atau Mas Aji lumayan aja yang Oh putus-putus ya, putus-putus. suara lumayan saya? putus-putus, Mbak. Iya, tadi agak Loh, putus-putus juga. oke, sekarang Seperti itu. sudah lumayan better, apa masih putus-putus ya? Sekarang Kalau udah lumayan sih. kalau suara aman, tapi kalau kayaknya Iya, videonya videonya agak. lag. Tapi ini udah aman, Mbak Mut. Udah ya, oke. Nanti misalkan suara saya putus-putus, bisa diinfokan aja ya. Jadi biar bisa saya ulang kembali ya, Mas Haji ya. Oke, Oke, paling ini agak baik videonya kalau agak gitu. delay dikit sih, Mbak. Agak delay dikit ya. Tapi Ya, untuk tapi layar aman. share screen aman ya? Oke. Aman, Oke. udah terlihat. Siap. Oke, terima kasih Mas Haji sekali lagi. Salam kenal semua Great People. Perkenalkan saya Mutia selaku account manager dari Great HR. Dan di sini saya izin mempresentasikan sedikit ya mengenai Great HR. Nah, jadi kalau kita tahu untuk BDR itu kita di bawah naungan PT People Intelligence Indonesia ya, yang di mana kami sudah 25 tahun berpengalaman di industri HRIS, dan di sini kita juga sudah memiliki 400 ahli ya di bidang ini juga. Kita sudah 1.000 pengguna bahkan lebih sudah percaya menggunakan Grid D, dan lebih dari 4.000 perusahaan di seluruh Asia yang sudah menggunakan aplikasi dari Grid D. Nah, kemudian untuk Grid HR sendiri, kita itu produk Indonesia, namun kita sudah ekspansi ke beberapa negara, ada dari Filipina, Malaysia, Thailand, maupun Vietnam. Jadi bisa dibilang kita produk lokal, tapi kita sudah ekspansi ke beberapa negara. Nah, siapa tahu nanti Grid People punya beberapa ini ya perusahaan yang di luar juga, itu sudah bisa diakomodir dari Grid Day.
Nah, berikut adalah kantor kita nih Bapak Ibu. Jadi kantor kita itu deket banget sama Bintaro Exchange, yaitu di Nisi Bintaro Kampus, yang dimana karena kita berbasisnya on cloud, otomatis nantinya data Bapak Ibu akan tersimpan di servernya kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengurangi untuk biaya server ya, karena semua data penyimpanan ketika sudah menggunakan Grid nantinya itu akan tersimpan di servernya kita seperti itu ya. Nah, kantor kami kebetulan di lantai 2 nih Bapak Ibu. Nah, servernya ada di lantai 5. Dan kita juga rajin melakukan pen test atau penetration test untuk antisipasi dari serangan hacker. Jadi saya pastikan data Bapak Ibu nanti aman. Nah, berikut adalah beberapa klien kita ya, yang dimana kita sudah dipercaya di 4.000 perusahaan di Asia. Ada dari F&B, hospitality, outsourcing, beauty, retail, manufaktur, logistik, hospital, maupun finance. Jadi kita sudah bermain dengan berbagai lini bisnis perusahaan dan sudah bisa bantu akomodir seperti itu. Nah, nama produknya kami adalah Grida Enterprise, yang dimana kami merupakan solusi high res lengkap. Kita itu dari absen hingga ke payroll itu kita sudah terintegrasi. Berikut juga hitungan pajaknya kita sudah terintegrasi ya, seperti itu ya. Nah, yang membedakan Grid Day dengan beberapa vendor high res lain adalah pengalaman layanan after sales, yang dimana nantinya ketika Bapak Ibu sudah berlangganan dengan kita, itu kita berikan grup dedicated khusus, ya di dalam grup ada saya juga, tim implementasi berikut dengan tim CS-nya, seperti itu ya. Support layanan kami yang memiliki SLA itu sebesar 98% seperti itu ya. Nah, balik lagi yang tadi saya sampaikan, karena kita berbasisnya on cloud, otomatis kita sudah memiliki ISO juga ya Bapak Ibu ya. Yang dimana untuk ISO 27001-2022 untuk Information Security Management System, berikut juga dengan ISO 9001-2015 untuk Quality Management. Nah, untuk Grid sendiri, kita itu bisa diakses menggunakan mobile ataupun web ya, seperti itu ya. Jadi kita akan menyesuaikan, dan otomatis nantinya karyawan itu bisa pengajuan mandiri untuk pengajuan cuti, lembur, shifting, dan yang lainnya bisa diajukan mandiri seperti itu ya. Dan nanti untuk atasannya bisa menjadi layer approval seperti itu. Nah, dan juga proses kita menyeluruh nih Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah oke dengan kita, nantinya misalkan di awal Bapak Ibu penggunaan attendance, kemudian ada ini ya perubahan formula payroll nih, misalkan di 4 bulan atau 5 bulan ketika join. Jadi kita bisa melakukan update perubahan formula dengan Bapak Ibu kirim email ke kita, jadi bisa kita bantu setup. Jadi kita nggak hanya bantu Bapak Ibu di awal aja. Misalkan Bapak Ibu nanti ada perubahan formula, itu kan biasanya sering terjadi seperti itu ya. Nanti kita akan tetap bantu seperti itu ya. Nah, dan juga di sini selain implementasi kita menyeluruh, jika Bapak Ibu nantinya memiliki sistem yang sudah di-develop sama tim IT dan mau diintegrasikan di Grid, kita bisa terintegrasi menggunakan dokumen API. Jadi sangat memungkinkan banget ya untuk diintegrasikan. Dan jika nantinya perusahaan Bapak Ibu juga di sini terdiri ya atau grup ya, grup besar, multi company, kita juga bisa bantu akomodir seperti itu. Nah, berikut adalah fitur kami nih. Nah, tadi kan Mas Aditya udah menjelaskan mengenai pajak ya. Nah, kita juga ada paket dimulai dari core hingga financial, itu udah paket dari attendance sampai ke payroll. Nah, di menu core-nya ini, itu akan terdiri dari profil perusahaan, dari logo perusahaan, alamat email, berikut juga data karyawan yang akan kita bantu setup ketika Bapak Ibu sudah join dengan kita ya. Nah, otomatis nanti akan terbentuk struktur organisasi perusahaan Bapak Ibu, yang dimana bisa ketahuan ya nantinya layer approval-nya akan kemana seperti itu. Nah, kita memiliki feeds itu bisa di media sosial antar karyawan, yang dimana karyawan bisa saling update ya mengenai misalkan pencapaian dia, mau ada saling komen, itu bisa menggunakan feeds-nya. Berikut juga untuk rekam kehadiran, di sini kita ada online ataupun offline. Jadi kita juga aktifkan liveness gesture check, ini opsional aja. Jadi jika Bapak Ibu nanti ada sedikit ya keraguan mengenai karyawan yang menggunakan mobil aplikasi, nah kita sediakan liveness gesture check. Jadi kayak ada perintah random untuk tengok kanan, tengok kiri, seperti itu. Dan ini nggak selalu sama perintahnya ya, akan beda. Nah, otomatis nantinya untuk absen itu kita bisa tentukan juga untuk pengenalan wajahnya mau berapa persen, berikut juga radius lokasi. Cuti lembur seperti biasa ini kita bisa buatkan menyesuaikan regulasi pemerintah atau ada hitungan khusus ya dari cuti, overtime, dan yang lainnya kita bisa ikuti. Nah, kita juga memiliki rekam aktivitas di mana monitoring karyawan kita ya, di mana dia mobile, jadi kita bisa tahu lokasi mereka ada di mana. Kita juga memiliki chat internal untuk seperti konsepnya WhatsApp seperti itu ya, jadi sesama karyawan bisa saling chat. Kemudian kita ada tugas dan umpan balik, jadi pemberian tugas dari atas ke bawah bisa kita deliver. Timesheet kita juga ada untuk pencatatan karyawan ya, semacam CRM kecil. Kita mau tahu misalkan karyawan kita 8 jam kerja itu ngapain aja, itu kita catat kayak gitu ya.
Nah, saya akan balik ke finansial. Nah, ini yang paling penting karena kita membahas mengenai pajak ya. Jadi di sini di Grid D kita bisa hitungkan untuk pajak maupun BPJS-nya. Berikut juga misalkan Bapak Ibu di sini ada loan seperti itu ya, pinjaman internal di perusahaan kayak misalkan kayak kasbon berobat kayak gitu ya. Itu kita bisa catatkan juga di sini ya. Berikut juga komponennya. Untuk komponen gaji karyawan kan biasanya tiap perusahaan itu pasti akan berbeda-beda ya komponennya seperti apa. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa infokan ke kami ya untuk komponennya seperti apa biar bisa kita set up menyesuaikan regulasi Grid juga kayak gitu ya. Nah, slip gaji nantinya digital Bapak Ibu tidak manual kertas lagi, dikunci menggunakan password. Nah, di Grid juga kita bisa atur untuk multi company ataupun multi NPWP. Nah, dan juga kita di sini memiliki klaim atau reimburse. Misalkan ada klaim untuk kacamata, klaim bensin, seperti itu, kita sudah bisa bantu akomodir. Limitnya mau dibatasi atau mau dibuat unlimited itu juga bisa. Nah, yang modul strategis ini adalah jatuhnya add-on. Jadi, paket kita kan itu dimulai dari core hingga financial. Tapi misalkan Bapak Ibu butuh KPI, rekrutmen, ataupun tracking, itu kita ada tambahan biaya balik seperti itu. Nah, berikut untuk contoh absensi online seperti biasa ya, kita tentukan radiusnya, nanti akan di kanan ini, itu tinggal mengikuti dan nanti karyawan bisa melakukan untuk save attendance ya. Kemudian di sini persyaratan minimum perangkatnya kita juga masih standar untuk Android berikut Apple ya, Android 10 dengan RAM 2, berikut iOS-nya juga mengikuti. Nah, proses dikritnya kayak gimana? Jadi setelah saya meeting dengan Bapak Ibu, biasanya ya, nanti kita berikan quotation atau penawaran harga. Ketika sudah oke, kita berikan ke Bapak Ibu adalah untuk invoice dan faktur pajak ya. Dan nanti kita akan melengkapi database-nya untuk kita set up di aplikasi Grid. Nah, kemudian di Grid enaknya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan payroll di kita, itu kita akan bantu match up payroll. Jadi di 1 bulan pertama Bapak Ibu menggunakan payroll, itu tidak kita lepas. Jadi kita akan dampingi dulu selama 1 bulan full. Nah, di bulan keduanya nanti Bapak Ibu bisa jalan sendiri seperti itu. Itulah yang membedakan Grid dengan beberapa HRIS lain seperti itu ya. Berikut juga untuk pelatihan pengguna. Nah, setiap yang menggunakan HRIS itu pasti kita butuh namanya training ya. Nah, kita bisa kick off juga. Jadi kita bisa buatkan untuk kick off maupun trainingnya ini bisa online ataupun offline mengikuti kesepakatan di awal kayak gitu ya. Nah, supportnya kami itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Namun jika nantinya Bapak Ibu butuh pendampingan di saat momen payroll, kan kita nggak tahu ya, misalkan payroll itu kebetulan jatuhnya weekend nih. Nah, Bapak Ibu minta pendampingan, nanti Bapak Ibu kabarin kita jauh-jauh hari biar ada tim kita standby di saat momen payroll, seperti itu. Nah, berikut contoh grup supportnya seperti ini dari Grid D, materi training akan mengikuti dengan apa paket yang Bapak Ibu ambil, seperti itu ya. Nah, dan contohnya, ketika kita sudah masuk ke akun demonya Grid D, nanti ada di sini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu nanti mau menggunakan klaim, ini juga bisa di sini. Jadi kita bisa buatkan request dari klaimnya. Nah, karena di sini berhubungan dengan teks, saya akan masuk ke payroll ya. Jadi nantinya di Grid itu untuk prosesnya di awal kita itu akan masuk ke finance yaitu di menu payroll-nya dan kita akan mulai di master data setting ini di company data setup di sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sini company infonya, PT-nya seperti itu alamatnya. Berikut juga banknya menggunakan bank apa untuk proses penggajian ke karyawan. Berikut tax location-nya ya terdaftar di KPP mana. Nah, untuk teks kita di sini sudah terupdate ter. Jadi kita itu untuk payroll sudah update dengan regulasi pemerintah ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bantu setup data-datanya seperti enable tax minus before. Seperti ini nanti kita akan bantu setup kayak gitu. Dan nanti akan dibantu juga sama tim implementasi. Kemudian tax percentage-nya di sini akan menyesuaikan. Nah, untuk form SPT setting, jadi kita bisa masukkan komponennya apa aja ya. Misalkan gaji, PPh masuk ke komponen apa aja, jadi kita akan mengikuti. Berikut juga hitungan BPJS-nya. Jadi kayak untuk ketenaga kerjaan, kesehatannya, nanti kita tinggal hitungkan. Berikut juga JKK, JKM, JHT, untuk company persenteknya itu berapa, berikut minimum wage basis atau maksimum wage basis, seperti itu ya. Berikut juga BPJS Kesehatan mengikuti dan juga Bapak Ibu juga bisa setting untuk BPJS-nya ini untuk company ataupun employee juga bisa dimunculkan ataupun tidak. Berikut juga jika ada kebijakan natura di perusahaan Bapak Ibu juga kita bisa masukkan di sini. Misalkan kayak gift, sport ataupun akomodasi. Dan nanti kita bisa masukkan juga setelah tahap company data setup itu masuk ke payroll komponen. Jadi kita bisa masukkan beberapa komponen di sini yang Bapak Ibu ada ya, seperti kayak komponen tunjangan, potongan, netral, ataupun komponen yang dikenakan pajak seperti itu ya. Bisa untuk penambahan komponen juga di sini. Nah, formulanya di sini akan kita bantu Bapak Ibu menyesuaikan ya.
Nah, contoh untuk formula di kita tuh seperti ini. Dari overtime, THR, kompensasi, dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya akan keluar dulu. Dan nanti kita akan ikuti produk komponennya dan yang lain SPT-nya akan masuk ke mana seperti itu. Dan nanti di proses di kita itu ada monthly, annually, weekly, ataupun severance ya. Saya ambil contoh yang untuk payroll di sini. Jadi kita ada 7 tahap dimulai dari payroll schedule. Jadi kita akan tentukan pay date-nya dia, attendance start date-nya, claim-nya. Jadi dari attendance-nya karyawan itu bisa ngelink ke payroll-nya ya seperti itu penarikannya. Jadi kita akan mulai dari pay date, berikut juga cut off date. Berikut juga di sini di headcount-nya. Jadi kita bisa kayak melihat proses payroll kita di bulan Juni seperti itu ya untuk total karyawannya ini berapa seperti itu. Jadi akan muncul juga di sini. Nah, kita juga bisa pilih beberapa karyawan atau mau tambahkan untuk karyawan produk juga bisa seperti itu. Berikut nanti kita juga di tahap ketiga itu kita bisa melihat attendance data karyawan kita ya untuk yang misalkan cuti seperti itu nanti akan muncul di tahap ketiga seperti itu ya. Coba saya refresh dulu. Oke, saya akan balik dulu di sini. Seperti itu kurang lebih konsep payroll di kita. Jadi di grid day untuk PPh satunya itu akan dibantu cek sama grid day karena pada akhirnya perhitungannya akan dibayar oleh perusahaan mengikuti perhitungan Cortex ya pastinya ya. Dan grid day bisa kasih simulasinya. Untuk PPh satu juga mengikuti TER. Jadi untuk format dari TER-nya itu kita sudah XML dan nanti untuk dari Bapak Ibu tinggal upload aja ke DCP seperti itu ya. Saya akan balik lagi ke sini. Ini. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi semua penggajian kita sudah terintegrasi ya dengan sistem ya. Nah, dan untuk penjadwalan pembayaran akan disesuaikan untuk periode bulanannya, tahunan, dan kita bisa multi KPP, multi tax ataupun transfer bank. Nah, slip gaji nantinya sudah ada di modul karyawan, jadi kayak karyawan itu tinggal download aja seperti itu ya. Nah, dan untuk passwordnya akan mengikuti dengan ketika karyawan itu pertama kali login seperti itu. Nah, kita juga tersedia klaim juga di menu finansial kita di sini. Seperti ini Bapak Ibu, jadi bisa dibuatkan misalkan klaim bensin, medical, ataupun entertainment. Berikut juga stok kwitansinya juga bisa diunggah ya di aplikasi seperti itu. Oke, berikut adalah Grid Day ini kita dinobatkan sebagai aplikasi HR terbaik ya se-Asia Tenggara oleh Epoch Insider. Dan berikut adalah promo kita yang ada di bulan Juni seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari saya cukup Mas Aji, mungkin ada lagi silakan. Siap, sudah cukup Mbak Mutia ya. Baik, terima kasih juga nih Mbak Mutia Mm-mm. atas penjelasannya nih. Nah, setelah ini juga pastinya Great People semua udah lebih paham nih dan mengenal Great DHR nih. Gimana sih, apa sih Great DHR itu? Gimana sih untuk membantu proses manajemen karyawannya lebih efektif? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut juga dan ingin tertarik dengan produk Great DHR, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang akan saya tuliskan di kolom komentar berikut. Terima kasih ya, Mbak Mutia. Sama-sama Mas Aji. Terima kasih juga Great People. Nah, oke, kita back to topic. Ini Great People semuanya untuk membahas materi kita secara lebih mendalam juga. Kita langsung aja nih masuk ke sesi Q&A-nya. Sudah ada beberapa pertanyaan juga nih. Nah, mungkin terkait teknisnya dari kita disclaimer juga untuk seputar pertanyaannya, hanya pertanyaan yang seputar topik yang akan kita pilih, Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Benar, Mas. Nah, ini Mas sudah ada beberapa pertanyaan nih Mas dari Q&A box-nya. Mungkin bisa 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 langsung saya serahkan ke Mas Aditya Mas ya untuk menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sudah ditanyakan nih. Baik, terima kasih Mas Aji. Akan saya coba untuk jawab satu persatu. Yang pertama ini dari Tata. Dalam Dari konteks Tata O efisiensi, nih Mas. Tata O. Dalam konteks efisiensi perusahaan, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kewajiban perpajakan yang diatur dalam PP 20 dengan kebutuhan untuk memberikan kompensasi atau tunjangan karyawan yang kompetitif. Nah, sebenarnya pada saat kita memakai PP 20, komponen-komponen gaji atau biaya ini sebenarnya
tidak seberapa pengaruh dalam pembayaran pajak. Karena tadi pada dasarnya pada saat kita pakai PP20, kita itu tidak bisa mengklaim atas biaya-biaya tersebut. Gitu. Jadi pajak yang kita bayarkan adalah sesuai dengan omset. Nah, tetapi kita wajib untuk mensinkronkan atas biaya-biaya tersebut gitu agar pada suatu saat karena kan kita kan nggak mungkin ya perusahaan kita itu akan stuck di omset di bawah 4,8 yang terus gitu kan. Jadi namanya kita yang punya usaha, kita ingin perusahaan itu akan meningkat, entah akan di atas 4,8 M, akan di atas 50 M, itu pasti akan meningkatnya. Nah, karena ada peningkatan tersebut yang kita harapkan, sehingga biaya-biaya ini harus kita sinkronkan dengan baik dan kita tetap harus melaporkan. Jadi, pada saat kita memakai tarif PP 20, artinya kita itu kan hanya membayar pajak sesuai dengan omsetnya saja nih. Nah, tapi tidak memutus atas kita pelaporan PPh 21. Tapi pelaporan PPh 21 kita harus wajib lapor. Gitu. Mau ada dipotong PPh 21 atau tidak, untuk PPh 21 itu wajib lapor. Seperti itu. Jadi, untuk kompensasi kebutuhan untuk kompensasi dan tunjangan karyawan itu harus tetap diperhitungkan dalam SPT PPh 21 atau perhitungan gaji seperti itu. Lalu untuk Mas yang Adit, kedua, ya, sorry, suaranya agak mendem tapi Mas. oh, tapi lumayan Ini jelas aman. atau ya Jelas, jelas. jelas, Oke, jelas ketua. Siap, baik aman, baik. Mas. Nah, lalu yang kedua, ini ada dari Bu Tatao juga lagi. Banyak nih kayaknya dari Bu Tatao nih. Terkait dengan diskon bebas pajak 500 juta untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana yang ada di slide, apakah ada kriteria khusus untuk perubahan administrasi pelaporan yang perlu diperhatikan oleh HR saat pengelola payroll karyawan yang berstatus sebagai pengusaha? Nah, sebenarnya ini tidak perlu diperhatikan oleh kita, oleh HR. Karena untuk diskon pajak 500 juta ini adalah yang ngurus adalah orang itu sendiri. Jadi kita tidak perlu ngurusin. Yang perlu kita urusin adalah pajak perusahaannya aja. Karena tidak ada sangkut pautnya. Ya, dia boleh bekerja dan boleh usaha nih. Nah, tapi kita sebagai karyawan, kita sebagai HR dari suatu perusahaan, kita tidak perlu mementingkan hal tersebut. Karena itu adalah urusan pribadi si karyawan. Gitu. Karena yang melaporkan itu adalah karyawannya sendiri, bukan kita. Seperti itu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan gaji. Karena UMKM itu berbeda dengan gaji. Gitu Pak. Gitu. Jadi pada saat emang kita ada 500 juta, itu ada 500 juta adalah hasil UMKM, bukan dari gaji. Jadi gaji, kalau gaji kita pakai tarif progresif. Di atas, anggaplah di atas 60 juta, dalam setahun itu udah pasti kena. Tapi kalau untuk UMKM itu 500, jadi tidak ada sangkut pautnya. Seperti itu. Jadi pada saat ini ada untuk kita yang bekerja sebagai HR, ya udah kita tidak perlu mewas-waskan apakah dia karyawan kita punya usaha di luar kerjaannya atau tidak, itu kita tidak perlu untuk tidak perlu bingung lah, tidak perlu yang gimana-gimana gitu, karena itu kewajiban si karyawan tersebut, bukan kewajiban kita, seperti itu. Nah, lagi nih dari Bu Tata, data HR dan data pajak seringkali memiliki perbedaan intervensi mengenai objek pajak, misalnya tunjangan, nataru, bagaimana SR melindungi perusahaan dari sanksi akibat kesalahan intervensi yang sebenarnya adalah kesalahan sistem, bukan niat jahat perusahaan. Nah itu, kita harus memahami apa saja aspek yang termasuk dalam PPh 21. Gitu. Apa? Misal kayak tunjangan BPJS, terus ada tunjangan lembur, tunjangan makan, semua itu termasuk adalah aspek PPh 21. Nah, kadang-kadang kita untuk perusahaan, misal ada nih makan, nah tapi makan ini hanya untuk orang kantor doang. Tapi untuk pabrik dia nggak dapat. Nah itu sebenarnya nggak boleh dikatakan sebagai biaya. Untuk perusahaan itu adalah sebagai natura. Natura dari orang tersebut. Dia menerima lebih tunjangan makan. Natura itu untuk seluruh orang yang ada di perusahaan tersebut. Tidak hanya untuk sekelompok ataupun segelintir orang. Seperti itu. Jadi, uang makan itu harus masuk ke perhitungan. Gitu. Nah, kita sebagai HR juga harus pintar memilah-milah. Gitu. Kita harus pandai mulai berdiskusi sama orang pajak juga nih. Dari pajak perusahaan tersebut. Gitu. Jadi, ini harus kita pilah-pilah biayanya agar semua datanya dapat tersinkronisasi dengan benar seperti itu.
Nah, lalu ada dari Bu Tata juga, dalam rangka evaluasi pajak, perusahaan seringkali mengubah komponen tunjangan tetap menjadi tunjangan tidak tetap atau reimbursement. Bagaimana batasan etis atau hukum agar praktek ini tidak digolongkan sebagai upaya menipu untuk PP 21. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, Bapak Ibu. Karena seluruh biaya nanti akan diberikan pertanggungjawaban. Reimbursement yang dia mengarah ke keuntungan si karyawan itu harus dipotong PPh 21. Dia tidak boleh. Kecuali dia reimburse untuk beli galon untuk di kantor. Nah, itu baru boleh. Itu sebagai biaya operasional. Reimburse untuk biaya ganti oli mobil. Nah, itu baru boleh. Tapi mobilnya mobil perusahaan ya, bukan mobil pribadi ya. Gitu. Nah, kalau untuk reimbursement tujuannya itu adalah sebagai tunjangan, tapi dibuat reimbursement itu nanti akan kita dapat batunya seperti itu. Karena pajak itu sebenarnya bom waktu, Bapak. Pada saat kita diperiksa, sejelek-jeleknya diperiksa, semua data itu pasti akan terungkap. Kita tidak bisa mendapat bukti, oh, ini rembes, kita ada nota nih, tapi rembesnya nota makan Pak A, Pak Andi misal gitu ya. Nota perjalanan Pak Andi juga. Itu kan nggak boleh. Itu harus menjadi komponen PPh 21 si karyawan tersebut seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada dari Pak atau Bu nih, Bu Danik ya, Purwadari. Nah, Kayaknya bagaimana Bu Danik nih, Pak. Bu Danik ya. Nah, bagaimana pemerintah memastikan sudah ada keadilan perpajakan PP 20 nomor 26 bagaimana dengan profesi yang memiliki karakteristik penghasilan berbeda dengan usaha mikro ataupun pedagang kecil. Nah, ini pemerintah itu di PP 20 ini lebih mementingkan adalah UMKM. Karena pada saat profesi itu kita bisa menggunakan namanya norma perhitungan pajak dan PPN. Nah, itu bisa kita lihat ada lampirannya. Nah, apakah adil? Nah, kalau menurut saya, ya memang bisa dikatakan tidak adil. Tergantung kita ada di sisi yang mana, balik lagi. Tapi semuanya sudah dijawab oleh pemerintah. Pada saat nih, kamu nih adanya jasa, yang dimana jasa kan penghasilannya tidak tetap tuh sebenarnya. Bisa gede banget, bisa kecil banget, gitu kan. Bisa kecil terus, bisa gede terus. Nah, pemerintah, orang-orang berprofesi tersebut adalah tidak mendapatkan fasilitas. Dia hanya mendapatkan NPPN. Norma tersebut itu entah paling besar NPPN adalah 50%. Baru dikali tarif pasal 17. Ada yang dapat 23%, 17% itu tergantung jenis profesinya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau emang diomong diadil atau tidak, ya kita bagaimana melihat dari sisinya mana aja dulu nih gitu kan. Nah, kita ngeliat dari susu UMKM ya kita senang nih. Tapi untuk kita misal yang jasa profesinya mungkin omsetnya kecil, ya mungkin bisa aja nih kita senang gitu kan dengan misal omset di bawah ratusan juta, di bawah 100 juta, karena kita nihil pajaknya gitu kan, kita tidak perlu bayar gitu. Tapi semua itu balik lagi ke ada bagaimana kita melihatnya. Tapi kalau menurut saya, ya kita tidak bisa melihat suatu keadilan dalam satu peraturan seperti itu sih, Bapak Ibu. Berarti memang tergantung persepsi masing-masing juga, Mas, ya, kalau masalah Benar. adil-adilnya ini ya. Iya, karena kalau misalnya saya jadi jasa profesi, ya saya ngerasa ini nggak adil nih, karena Nggak adil ya. kita nggak dapat fasilitas gitu kan. Bener, 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 bener. Tapi yang pedagang lah, pasti kan jasa kan gampang nih nyari, sedangkan kita dagang UMKM susah nih nyari omsetnya. Nah, itu kan kita bingung juga tuh jawabnya gimana tuh kan. Nah, jadi Paham, paham, Mas. di sini kalau saya suruh jawab apakah pemerintah adil atau tidak, ya semoga aja ada peraturan baru yang lebih mengadilkan lah. Harapannya seperti itu. Yang biar tengah-tengah banget nih, Mas, ya. Benar. Jadi tidak ada keirian ataupun kepusingan antara dua Kesenjangan lah profesi. jadinya, Mas. Jangan Ya, benar Mas. bener-bener. Seperti itu. Ya lanjut dari Bu Danik lagi nih. Apakah penerbitan PP ini fasilitas pajak UMKM benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang membutuhkan kemudahan administrasi? Ya, kalau ini saya bisa jawab ya, karena itu sangat simpel. Dalam laporan SPT tahunan juga sangat simpel pada saat karena kita tinggal mengisi offset kita dan kolomnya semuanya sudah tertera di Cortex. Apakah lebih enak? Ya, kalau saya, menurut saya lebih enak di Cortex ini karena lebih jelas. Gitu. Kolom-kolomnya kita tidak perlu buat lagi, kita tinggal isi sesuai terus yang kita bayarkan itu udah otomatis masuk ke Cortex. Jadi kita tidak bergerak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita ada setoran. Pada saat kita ada setoran bulanan nih, kita 0,5 nih, udah tembus 500 juta. Nah, kita harus bisa memastikan bahwasanya kode billing benar-benar sesuai. Kode billing untuk PP final adalah 420. Disesuaikan. Jangan sampai salah masa, jangan sampai salah tahun. Karena sekarang udah nggak bisa PPK. Harus ada pengembalian pajak yang tidak seharusnya terucap. Itu waktunya membutuhkan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi yang di sini adalah dibutuhkan dalam kehati-hatian dalam pembayaran. Seperti itu.
Nah, lalu dari Bu Danik lagi nih, bagaimana HR mensosialisasikan P20? Nah, sebenarnya kalau HR mensosialisasikan kepada karyawan itu sebenarnya eh, ya baik, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena bukan kewajiban untuk HR sih untuk mensosialisasikan hal tersebut. Karena seharusnya kalau untuk karyawan yang punya usaha, dia harusnya sudah peka terhadap peraturan perpajakannya yang mereka jalani seperti itu. Karena ya tadi balik lagi tadi pertanyaan dari Bu Tata gitu. Sebenarnya kalau untuk HR sebenarnya nggak ada sepengaruh seperti itu untuk apa namanya mengabarkan ke karyawan ada peraturan baru. Karena ya itu untuk karyawan tidak ada dampaknya. Tidak ada peraturan yang berubah tentang pasal 17 atau tarif progresifnya seperti itu. Dan komponen-komponen pun tetap sama. Jadi untuk penggajian itu tidak ada dibahas di dalam PP20 tersebut. Begitu. Lalu ini ada dari Pak Raihan sepertinya. Pak Rehan Wahyudi. Pertama, kebetulan saya pernah menemukan kondisi di mana nominal gaji yang terlapor pada dokumen perpajakan berbeda dengan nominal yang diterima oleh karyawan. Pasti. Dalam kondisi seperti ini, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan maupun perusahaan untuk memastikan pelaporan pajak tersebut tetap sesuai dan tidak menimbulkan kendala saat pemeriksaan pajak di kemudian hari. Nah, Pak, saya bisa memastikan bahwa ini tidak akan sesuai. Karena ada beberapa unsur yang tidak kemungkinan besar karyawan tidak tahu. Contoh, JKK JKM itu adalah sebagai penambah penghasilan, penambah bruto. Nah, JKK JKM itu adalah diberikan perusahaan untuk asuransi, BPJS, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerjaan. Nah, di perusahaan itu memberikan adalah dibayarkannya langsung ke BPJS-nya. Sedangkan kita yang terima, itu kita nggak mungkin terima duit hal tersebut, karena itu dibayarkan langsung. Nah, sehingga nominal itu pasti berbeda. Seperti itu. Nah, jadi yang harus bisa dipastikan adalah dalam tarif ter ini, kita kan sekarang udah makin ter nih, tarif efektif rata. Nah, itu seluruh penghasilan itu sekarang digabung, Pak. Adanya BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan itu kan 1% dan 4% itu potongannya. 1% dibayarkan oleh karyawan, 4% juga dibayarkan oleh perusahaan. Nah, makanya biasanya bruto di pelaporan SPT itu pasti lebih besar daripada yang kita terima. Karena bruto itu nggak cuma gaji doang. Sedangkan yang kita terima adalah gaji yang telah dipotong PPh misalnya. Sedangkan bruto di SPT tahunan, di SPT masa, itu ada dari BPJS Kesehatan, ada JKK, ada JKI. Ada 3 unsur tersebut yang masuk ke dalam elemen bruto. Nah, solusinya adalah kita membuat COA ataupun laporan keuangan yang sesuai. Nah, itu adalah solusi paling realistis. Gitu. Jadi bagaimana emang adanya perusahaan ini adalah ya ini jadi nominal BPJS dan nominal gaji itu jika diakumulasikan akan sama dengan PPh 21 seperti itu. Seperti itu. Lalu Oke Mas Adit, paling kita 1-2 pertanyaan lagi Mas ya. ya oke, kita pilih lagi nih tentang pajaknya ya. Bu Danik Nah kayaknya ini Mas. yang mana tuh Mas? Sorry, ini sudah tadi Mas. Sudah ya? Kayaknya dari Anonymous nih yang terakhir nih ya. Yang terakhir ya Mas ya. Ya, mengapa metode perhitungan agresi omset hubungan istimewa di PP20 dianggap sebagai berpotensi memicu sengketa pajak baru antara korporasi dan fiskus, serta bagaimana solusinya? Nah, jadi gini, Bapak Ibu, karena di PP 55 sebelumnya itu tuh kita itu bebas banget, perusahaan tuh bebas banget, bebasnya untuk menggunakan 0,5. Itu adalah ladang bagaimana kita buat CV. Kita buat CV nih. Udah tembus 4,8 Sorry MB Mas, tahun. suaranya agak Oh kecil. ya, sorry. Ini aman. Nah, pada saat kita buat CV, di tahun kita berdiri gitu kan, udah tembus 4,8. Kita tinggal tutup. Dah, selesai beres. Terus buka lagi tahun depan CV baru. Nah, itu adalah celah-celah yang akan ditutup oleh pemerintah. Karena itu adalah legal. Kita nggak ada batasan untuk membuat badan usaha. Sehingga para pengusaha akan memanfaatkan akal-akalan tersebut. Karena tarifnya tadi 0,5. Pada saat kita kena sengketa 0,5 tersebut, ya kita tidak perlu bayar lebih, bayar aja sesuai omset yang dilaporkan, omset yang kita dapat. Tinggal aja kali 0,5. Kan tidak perlu menghitung biaya. Tidak perlu dilihat dari labanya. Tahun depan kita udah beda entitas, udah beda CV baru.
Sehingga jadi tadi apa? Pada saat di PP 20 semua itu ditutup. Yang boleh memanfaatkan tarif final itu adalah orang pribadi dan PT perorangan. Nah, di sini hubungan istimewa juga sekarang ditutup juga tuh. Pada saat dalam satu kakak, kita mecah-mecah omset. Di toko A ini miliknya bapak, toko B miliknya ibu nih. Di PP 55 itu kita masih bisa tuh lapor sendiri-sendiri. Nah, tapi di PP 20 itu ditutup. Itu harus digabungkan. Ya. Nggak boleh dipecah. Karena dalam satu keluarga. Masih dalam satu hubungan istimewa. Yang dimana penikmat penghasilannya masih orang-orang itu aja. Makanya bisa dikatakan sebagai hubungan istimewa. Nah, solusinya adalah tadi. Kita harus benar-benar memisahkan. Kalau misalnya emang udah kita buat PT perorangan, ya udah satunya kita harus buat PT berbadan hukum atau istrinya harus berbadan hukum. Karena istrinya CV, bapaknya boleh PT perorangan. Jadi kita harus bisa-bisa memilah, udah pintar-pintar memilah. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita masih menggabungkan kedua hal tersebut. Mungkin sekian, Mas. Baik, Mas Sadit ya. Nah, jadi memang tadi pertanyaan terakhir juga Mas tadi ya. Kita tutup dari Ya, Anonymous Attendee tadi ya, nggak ada namanya ya, sebenarnya ada ya. namanya. Nah, terima kasih banyak juga nih Mas atas jawaban yang telah diberikan. Nah, juga mungkin sebelum mengakhiri sesi materinya nih Mas, mungkin dari Mas Adit bisa memberikan closing statement terlebih dahulu Mas terkait materi kita hari ini nih Mas. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya, eh, menurut saya dengan adanya PP 20 ini sebenarnya bukan jadi masalah untuk kita. Sehingga sehingga eh, dalam peraturan ini kita dapat memberikan hal maksimal dalam laba kita. Jadi pada saat kita udah tidak bisa menggunakan tarif final, nah tarif umum ini bukan suatu masalah, Bapak Ibu. Jangan takut. Karena pada saat laporan keuangan kita bagus, semuanya akan menjadi bagus. Apakah pajak yang kita bayarkan akan menjadi lebih kecil? Bisa jadi ya. Asal dengan ketentuan peraturan yang sesuai. Jadi jangan takut walaupun Bapak Ibu terlempar dari final gitu kan. Ah, saya udah nggak bisa pakai final lagi. Itu bukan suatu masalah sebenarnya. Nah, sama yang terakhir, ingat Bapak Ibu. Ini pesan yang selalu saya sampaikan, jangan pernah menggabungkan rekening pribadi dengan rekening perorangan. Sorry, rekening usaha. Nah, intinya itu, jangan pernah sama sekali. Jangan pernah sama sekali ada transaksi antara direktur dan perusahaan, perusahaan dengan komisaris yang direktur yang nalangin dulu, komisaris yang nalangin dulu. Nah, itu jangan sampai ada. Itu pesan saya, closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit. Nah, gini people semua, itulah pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab dari Mas Aditya yang pastinya sangat insightful dan bermanfaat nih. Nah, tentunya Bapak Ibu Great People semua jadi sekarang lebih paham nih terkait PP 20 tahun 2026 dan juga strategi efisiensi perusahaan. Nah, great people semua, sesi Q&A tadi juga menandakan berakhirnya nih materi webinar kita pada hari ini. Nah, seperti biasanya juga akan ada door prize nih untuk great people yang hadir di webinar ini. Nah, itu door prize berupa e-wallet saldo sebesar 30.000 untuk tiga orang great people yang beruntung tadi yang telah bertanya nih. Nah, mungkin aku izin share di chat terhadap pemenang-pemenangnya. Nah, nanti masing-masing pemenangnya akan mendapatkan saldo e-wallet senilai 30.000. Nah, bagi pemenangnya juga nanti silakan konfirmasi lagi nomor e-walletnya dengan menghubungi saya sendiri, Aji, ke nomor yang sudah tertera di kolom chat. Nah, kepada Great People semua, saya juga ingin menyampaikan bahwa Great Together saat ini juga sudah memiliki community nih di WhatsApp Group sebagai wadah khusus yang tentunya akan bermanfaat nih bagi rekan-rekan praktisi HR maupun pemilik bisnis. Nah, bagi Great People yang ingin terhubung juga bisa silakan scan QR Code berikut untuk mengunjungi atau bergabung dengan WhatsApp komunitas kita. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali
pada Great People semua yang ingin mendapatkan e-certificate dari webinar ini, pastikan juga untuk mengisi survei melalui QR code yang ada di layar saat ini, dan juga nanti menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan di form di QR code berikut. Dan untuk syaratnya lagi saya ulang kembali untuk follow Instagram gridday HR_ID dan juga @flashtext_ID, dan juga Grid People semua bisa share nih keseruan dan kesan sepanjang webinarnya. Jangan lupa juga untuk tag Grid Day dan juga Flashtext, dan kami harapkan untuk akun Instagramnya mohon bersifat publik, dan juga isi survei dengan scan QR code form di akhir webinar ini dengan sesuai. Nah, Grid People juga jangan lupa kembali untuk mengikuti sosial media Grid HR baik di Instagram maupun di LinkedIn, dan juga bisa bergabung nih yang tadi saya sudah share terhadap komunitasnya. Nah, bagi Grid People semua juga yang masih memiliki pertanyaan seputar event ini, nanti juga bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp ke nomor yang tertera. Nah, dengan demikian berakhir sudah acara webinar Grid Together hari ini. Terima kasih nih kepada Mas Aditya dan juga tim Flashtext yang sudah hadir, dan juga Mas Aditya sebagai narasumber atau speaker webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga nih atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya dengan kita. Terima kasih juga Thank you, Mas. Terima kasih juga nih kepada seluruh great people yang sudah meluangkan waktunya nih untuk berpartisipasi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna nih bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dalam webinar ini. Akhir kata, saya Aji beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Great Together selanjutnya. Selamat sore dan have a great day. sore Mas Haji. Terima kasih Mas Haji. Sorry, Terima Mas kasih Mas Haji. Adit. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak.